Diawali dengan memperlihatkan suasana di kediaman seorang bos gangster Jepang bernama Sukamoto, di mana saat ia tengah santai menikmati hidup, tiba-tiba ada seseorang misterius yang langsung menyerang di kediamannya, dan saat itu juga semua anak buahnya berhasil tumbang dibuatnya. Faktanya, pria misterius tersebut adalah seorang pembunuh yang belakangan ini kerap menjadi bahan pembicaraan karena selalu membunuh orang-orang penting yang menurutnya selalu lepas dari jerat hukum, dan alasan itulah yang membuatnya sampai di kediaman Sukamoto karena dengan labelnya sebagai bos gangster kaya, sudah pasti dong bisa membeli hukum di negaranya. Pada situasi genting ini, sebenarnya Sukamoto berusaha menegosi pembunuh, namun tak didengar sama sekali. Dan untuk menurunkan mental si pembunuh, Sukamoto juga mengancam akan mengadakan sayembara jika dirinya mati. Tapi semua itu sekali lagi tidak didengar oleh si pembunuh, dan saat itu juga Sukamoto langsung dibuat tewas olehnya. Bergeser sementara dari kejadian barusan, keesokan harinya, kita diperlihatkan seorang pemuda perantauan yang hidupnya lumayan madesu, namanya Ultra Fu, tapi biasa dipanggil Fu, di mana ia sudah lama tinggal di kota ini, namun belum juga mendapatkan pekerjaan karena kalah bersaing dari orang lain yang menggunakan orang dalam. Untuk urusan tempat tinggal, Fu juga tak kalah menyedihkannya karena selain tempatnya yang sempit, Fu juga tidak tinggal sendirian, dan yang paling uniknya lagi ialah semua teman-teman Fu juga seorang pengangguran, namun bedanya teman-teman Fu memiliki keahlian lain, yaitu merangkap menjadi seorang pembunuh bayaran amatir. Entah dari desa mana mereka semua ini, sejauh filmnya berjalan tidak ada kejelasannya, tapi satu yang pasti, Fu disarankan untuk mengikuti sayembara Sukamoto agar ia bisa memenuhi keperluan sang ibunda yang ada di kampungnya. 你聽下松本中心門口跪喺度。Di sisi lain, acara kematian Sukamoto saat ini sudah selesai, dan ini adalah sosok dari cucu Sukamoto, namanya Eiji. Dan pada momen ini, ia bersumpah akan mencari si pembunuh misterius tersebut, karena walaupun sudah ada sayembara, bagi Eiji, bisa membunuh dengan tangannya sendiri akan memiliki efek kepuasan tersendiri. Singkat cerita, esok pun tiba. Pihak kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur John turut mengawasi kegiatan yang ada di kantor Sukamoto karena Inspektur John sudah mencium desas-desus soal sayembara tersebut. Dan tepat di waktu yang bersamaan itu pula, Fu juga sudah ada di sana, dan Fu berusaha untuk masuk meski ditolak karena tidak memiliki undangan. Ya, saat kekeosan itu terjadi, tiba-tiba ada seseorang yang menolongnya, yang mana diketahui pria ini adalah seorang pengangguran yang memiliki keahlian dalam bidang menipu. Dan pada momen ini, pria yang diketahui bernama Norman tersebut mengaku sebagai agen pembunuh bayaran dari Shifu. Dan uniknya, ia juga memiliki undangan masuk yang entah dari mana itu. Saat sudah berada di dalam, mereka berdua bersama pembunuh bayaran lain mendengar pemaparan yang disampaikan Martin, si manajer keuangan yang ditugaskan penuh atas sayembara ini, di mana semua mitra nantinya akan diberi uang 100 juta dolar Amerika jika berhasil. Dan untuk kisi-kisi dari si pelaku sendiri, Pak Martin hanya membekali satu CCTV tersisa sebagai media pencariannya. Jelas, ini akan menjadi pencarian yang sangat sulit bagi para pembunuh bayaran karena belum semua informasi tambahan terkumpul. Mereka sudah digerebek duluan oleh pihak kepolisian, dan mereka semua langsung dibubarkan saat itu juga. Untuk memastikan apakah Fu benar-benar tangguh atau tidak, Norman mencoba menguji kemampuannya dengan sengaja membuat onar di sebuah kafe, dan hasilnya
Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah mall untuk merubah penampilan bak layaknya seperti pembunuh bayaran yang sesungguhnya, di mana setelah mencoba beberapa pakaian, mereka langsung berpisah satu sama lain, dan Norman meminta Fu untuk standby di HP menunggu perintah darinya. Keesokan harinya, saat mereka tengah makan di sebuah restoran, Norman tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari seseorang, dan seseorang tersebut rupanya meminta Norman untuk membunuh musuhnya, di mana tanpa pikir panjang, Norman pun langsung berangkat menuju ke lokasi. Lalu saat sudah sampai di lokasi, Norman langsung mencarinya. Nah, dikala tengah menunggu Norman, si Fu tak sengaja melihat beberapa anak-anak sedang bermain, dan karena gabut, Fu pun langsung mencoba membantu salah satu dari mereka, di mana setelah berhasil memenangkan permainan, si anak memberitahukan ke ayahnya, dan sang ayah langsung berterima kasih kepada si Fu atas bantuannya. Akan tetapi ternyata, ayah dari anak tersebutlah target yang sedang dicari Norman, dan saat itu juga Fu pun langsung diminta untuk membunuhnya. Tapi di sini, Fu ragu melakukannya sampai akhirnya datang teman-teman sekontrakan Fu yang ternyata mereka juga diberi tugas yang sama untuk membunuh orang tersebut. Melihat itu, Fu pun langsung berubah pikiran dan ia justru membantu targetnya lolos dari maut. Dan imbas dari kekacauan ini membuat semua teman-teman kontrakannya tewas karena pihak kepolisian datang untuk menyergap mereka. Atas kejadian pembunuhan itu, mereka berdua akan ditahan karena terdapat sidik jari mereka di beberapa sajam yang ada di lokasi. Tapi beruntungnya, itu tidak sampai terjadi karena tak lama berselang, datang seorang wanita yang menjamin mereka berdua, dan wanita yang diketahui bernama Kiki ini ternyata adalah anak dari si Norman. Faktanya, si Kiki ini merupakan pengacara yang cukup handal dan ia kerap menyelesaikan beberapa kasus sulit selama berkarir. Tapi di luar itu semua, ia tidak begitu dekat dengan sosok ayahnya karena status ayahnya yang berbanding terbalik dengan kehidupan pribadinya. Setelah bebas, mereka berdua diantar oleh David yang merupakan pacar dari si Kiki, dan karena Norman tidak ingin diketahui kediamannya, Fu pun terpaksa diturunkan di pinggir jalan. Saat sudah sampai di rumah, ternyata Fu diam-diam mengikutinya karena ingin tinggal bersamanya. Dan mengingat Fu merupakan satu-satunya penghasil uang untuk saat ini, dengan sangat terpaksa, Norman pun mengizinkannya. Dan Fu akan ditempatkan di kamar tidur anaknya karena anaknya sudah lama tidak tinggal di sini. Sementara itu, pihak kepolisian sendiri mulai masuk ke tahap yang lebih serius, yaitu menganalisa sosok pembunuh Sukamoto dengan mencocokkan beberapa orang melalui komputer. Tapi di sini, Inspektur John meminta agar jangan terlalu fokus dengan hal itu, karena menurutnya masih ada Eiji yang berpotensi lebih berbahaya dibanding hanya sekedar pembunuhan misterius itu. Lalu, bersamaan dengan waktu tersebut, Kiki juga datang ke rumahnya untuk mengambil barang-barangnya, dan saat mendapati ada Fu di kamarnya, Kiki pun langsung mengajaknya keluar karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikan. David 啊，幫我拎啲嘢翻去先啦。好啊。Di sini, Kiki menceritakan permasalahan dirinya dengan sang ayah, mengapa sampai tidak akur seperti itu, dan dengan sedikit mengakrabkan Fu, Kiki memohon agar Fu mau memberitahukan semua kegiatan yang dilakukan ayahnya, dan Kiki juga berharap Fu mau berjanji untuk selalu jujur kepadanya. Sempat ragu akan hal itu, Fu pun akhirnya luluh juga, dan dirasa masuk akal demi kebaikan Norman. Fu pun akhirnya setuju, dan kini mereka resmi menjadi teman. 應承我，做我間諜。OK，慢慢嚟啊！ Sesampainya di rumah, Fu langsung diajak Norman untuk pergi ke kantor Martin karena Martin menemukan satu petunjuk baru dari data yang dimiliki Sukamoto, di mana mereka diminta untuk membayar ongkosnya terlebih dahulu jika ingin mendapatkan informasi tersebut. Akan tetapi rupanya, informasi yang diberikan ke mereka adalah informasi yang sudah kadaluarsa dan informasi yang masih baru jelas diberikan kepada anak buah Eiji, karena Eiji lah orang yang paling membayar mahal untuk petunjuk dari Martin.
Untuk itu, mereka berdua berinisiatif menunggu pergerakan Eiji agar nantinya bisa mendapat petunjuk juga dari mengikuti kelompok mereka. Sampai sini jangan bingung ya, kenapa si Martin memeras para sayembara termasuk si Eiji. Simpel aja sih jawabannya, karena ya dia juga butuh uang, soalnya dari sayembara ini dia tidak mendapat apa-apa. Itu. 票嘅號碼咧已經用電腦技術還原咗啦。係啊，查清楚啦。登記人咧係一個老人家。 Setelah mendapat informasi yang entah benar atau tidak, anak buah Eiji bergegas menuju kediaman orang yang bersangkutan yang disinyalir ada kaitannya dengan si pembunuh misterius tersebut. Dan ternyata di sana mereka juga tak sengaja berpapasan dengan pembunuh bayaran lain yang ingin menangkap orang tersebut. Dan tibanya orang tersebut muncul, Fu pun tanpa pikir panjang langsung menolongnya. Dan saat itu juga pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Ketika sudah berhasil menyingkirkan si pembunuh bayaran tersebut, mereka melanjutkan perjalanan namun dihadang si petarung kuat milik Eiji yang menggunakan senjata rahasia berbentuk laser, di mana karena serangan itulah Fu seketika itu dibuat tumbang. Dan saat Norman akan kabur, disitulah muncul Eiji beserta pasukannya. Karena satu-satunya petunjuk sudah mati, Eiji pun memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Dan kalian pasti dibuat bertanya-tanya, siapa sih sosok orang tua itu? Jadi, ternyata sosok orang tua itu adalah ayah dari sebuah keluarga yang dahulu pernah dibantai Sukamoto pada masa era perang. Dan setelah kejadian itu, Pak Tua mengumpulkan uangnya lalu membuat iklan di koran yang ditujukan untuk pembunuh bayaran. Dan dikala itu, Norman yang sangat butuh sekali yang namanya uang, mengambil pekerjaan tersebut, padahal ia tidak memiliki basic sebagai pembunuh bayaran sama sekali. Nah, yang jadi permasalahan adalah Sukamoto sudah mati terlebih dahulu sebelum Norman membunuhnya, dan Pak Tua menganggap Normanlah yang telah berhasil melakukan itu, sehingga Pak Tua kala itu memutuskan untuk mentransfer uangnya. Dan jika data transferan tersebut sampai bocor ke telinga Eiji, maka bisa dipastikan Normanlah yang dianggap sebagai pembunuh misterius itu. Lantas, kenapa Norman malah sok-sokan jadi agen pembunuh bayaran? Jadi, pada saat itu ia berpikir jika ia tidak bisa menemukan Pak Tua untuk mengembalikan uangnya, paling tidak ia bisa mencari pembunuh aslinya lewat cara menjadi agen pembunuh bayaran. 你有同人打交？哦，跌咗啲嘢執到邋遢晒。Uncle 啊，幾星期六咯喎，拜拜。Hal yang ditakutkan Norman ternyata benar terjadi, karena Martin berhasil menemukan data transfer yang dilakukan si kakek waktu itu. Dan saat itu juga, mereka langsung bergerak menuju kediaman Norman. Lalu tanpa ampun lagi, mereka langsung menembaki Norman dan juga si Fu. Tanpa pengawasan dari pihak kepolisian, komputer terus berjalan dan akhirnya menemukan kecocokan di balik sosok pembunuh misterius itu, di mana ternyata Inspektur John lah orangnya. Dan sampai hasilnya keluar, para polisi tidak juga mengetahui itu. Lalu, saat waktu berganti ke esok malamnya, mereka berdua menepati janji untuk hadir ke acara ulang tahun Kiki, dan terlihat di situ juga sudah ada Inspektur Joe yang tengah berdansa dengan si Kiki. 你佢搞掂佢，我想同個女講兩句嘢。啊，你成日想話學跳舞？好似未見過你套衫嘅。個女無辜嘅，我唔想佢個女俾人哋用嚟威脅佢老豆。 Perkataan tersebut spontan membuat Fu menemukan jawaban bahwa Inspektur Joe lah si pembunuh misterius itu, dan seketika itu pula Inspektur Joe langsung dibuat terkesan dengan logika berpikir si Fu yang sangat jeli dalam menangkap sebuah perkataan. 你嚟咗？係啊，跟我嚟啊！
Sebelum pergi, Norman memberitahukan semua identitas aslinya kepada ayah David agar nantinya tidak menyesal telah mendekati putrinya. Dan atas kejujuran itulah, ayah David justru respect dengan Norman dan ia menitip salam agar Norman mau diajak menjadi temannya. 多謝你 uncle。不過我諗我同 David 都唔會多見面。 Setelah semua yang terjadi, mereka berdua memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan cara mendatangi para antek-antek Sukamoto dan tibanya bertemu, aksi pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Setelah pertarungan berlangsung, muncul Inspektur Joe dengan kostum pembunuh misteriusnya. Dan dengan kemampuan menembaknya, Inspektur Joe tanpa ampun lagi langsung membasmi anak buah Eiji saat itu juga. Setelah itu, pertarungan dilanjutkan dengan melawan Eiji-nya langsung beserta kedua orang petarungnya itu. Dan dengan ini, pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Awalnya mereka dibuat kesulitan karena para musuh menggunakan senjata, tapi berkat kerja keras yang sangat apik, pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan ketiga orang musuh tersebut. Di scene akhir, Martin menginvestasikan uang tersebut lalu membagikannya kepada mereka bertiga. Dan setelah itu, film ditutup dengan memutuskannya Kiki untuk menjadi agen baru bagi mereka berdua. 我想你做接班人。我？你作為最新嘅殺手之王，熾天使。好啊，你自己決定。 Tamat.